Nah, kembali lagi. Dari berbagai wahyu yang diimani orang muslim turun kepada Muhammad kan di dalam umat Islam, Quran itu turunnya sedikit-sedikit. Jadi di dalam konteks ini turun ayat, di dalam konteks yang lain turun ayat. Oleh karena itu ada yang namanya kitab Asbabun Nuzul. Itu saya punya 3 macam versi Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzulnya Jalaluddin Asyuyuti, atau ulama-ulama yang lainnya, hampir sama. Yang menjelaskan ayat surah ini turun, konteks dan sejarahnya seperti apa. Ini turun dalam sikon dan konteks sejarahnya apa itu ada di dalam kitab Asbabun Nuzul. Di zaman Muslim, pada umumnya diimani, belum ada Quran yang sudah terkodifikasi, yang terkumpul dalam satu bundle. Jadi, selain belum terkumpulkan menjadi satu kitab utuh dalam satu bundle, satu ayat bisa dibaca dalam berbagai banyak bunyi versi yang berbeda. Dan ini juga tercatat di dalam hadis. Suatu saat ada sahabat-sahabat Muhammad ini bertikai. Ayat ini bacaanku yang lebih benar. Bacaanmu keliru. Yang dikritik marah loh. Apa yang saya bacakan ini di ayat yang sama tadi, saya dengar langsung dari Muhammad. Karena ada pertikaian, 2 orang menghadap. Muhammad, yang benar mana? Ayat ini yang saya dengar bunyinya seperti ini. Tapi dia membacakan ayat yang sama, bunyinya lain. Kemudian Muhammad mengatakan ya memang Quran itu semuanya ini benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang semuanya benar. Karena Quran itu memang diturunkan kepada saya dalam 7 huruf, 7 bacaan, 7 kiroat, 7 ahruf, 7 istilah. Jadi nggak usah berantem. Yang beda-beda ini semuanya benar. Ini bisa di zamannya Muhammad. Dan selama Muhammad hidup, tidak ada permasalahan, semua ayat-ayat yang bacaannya beda-beda diizinkan dan semuanya dibenarkan, diperbolehkan oleh Muhammad. Karena belum disatukan dalam satu bundle, Quran masih tercerai-berai, ditulis di media-media tulis seadanya, di kertas, di fragmen-fragmen kulit binatang, pelepah kurma, tulang belikat onta, dan hafalan-hafalan para sahabatnya dihafalkan. Di saat Muhammad meninggal, kepemimpinan Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama. Di saat Abu Bakar memimpin, banyak orang yang awalnya Islam bergabung bersatu dalam kelompok Islam, agama Islam, keluar dari Islam dan kembali ke kepercayaannya masing-masing. Entah kepercayaannya apa, ada yang kembali ke kepercayaan-kepercayaan jahiliyah dan kepercayaan-kepercayaan asalnya. Nah, Abu Bakar menginstruksikan hal ini tidak bisa dibiarkan. Yang sudah menjadi Islam, kemudian keluar dari Islam harus diperangi sampai mereka kembali ke Islam. Akhirnya Abu Bakar dan kawan-kawan, orang yang masih setia dengan Islam, mengumpulkan kekuatan dan memerangi mantan Islam yang berbalik ke kepercayaan yang lama. Ini yang namanya Perang Yamamah. Di dalam Perang Yamamah, ini terjadi perang yang sengit. Karena orang yang keluar dari Islam ya, mantan orang Islam sendiri yang sudah terlatih ikut ke berbagai peperangan-peperangan yang dipimpin Muhammad. Dikisahkan di dalam berbagai hadis. Ini ada beberapa varian hadis. Ada yang mengatakan pada waktu Perang Yamamah, ada 70 hafiz, 70 orang penghafal Quran yang meninggal. Tapi di versi hadis yang lain, di Perang Yamamah ada 200 penghafal Quran yang berbeda. Yang benar yang mana enggak, saya nggak mau mencampuri. Yang jelas dari 2 riwayat hadis ini, substansinya adalah jumlah orang pengingat-pengingat ayat-ayat Al-Quran di otaknya itu yang mati banyak sekali. Karena banyak yang meninggal, Abu Bakar takut. Jangan-jangan kalau kita nggak segera menyalin dan membukukannya menjadi satu bundle, lama-lama Quran hilang dong dari dunia ini. Oleh karena itu, Abu Bakar mengupayakan pembendelan, penulisan ulang, penyatuan Quran di dalam satu naskah, satu bundle. Dia panggil Sa'id bin Sabit, sahabatnya Muhammad yang masih muda, yang terdidik, pintar, bisa baca tulis. Abu Bakar panggil dia, disuruh mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di mana-mana. Kumpulkan dan tuliskan semua Al-Quran. Pada waktu Abu Bakar memberikan perintah yang pertama ini,
Hadis mencatat, Sa'id bin Sabit menolak. Kenapa kamu nyuruh saya melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Allah dan Nabi-Nya? Allah tidak pernah menyuruh di dalam Al-Quran harus menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Termasuk tidak pernah ada perintah langsung dari Muhammad bahwa Quran itu harus disatukan dalam satu bundle, dalam satu buku. Apa yang kamu perintahkan, wahai Abu Bakar, ini adalah perintah baru, bukan perintah Allah dan bukan perintah Muhammad. Begitu Sa'id menolak, Abu Bakar di dalam hadis mengatakan, sudah lakukanlah karena ini adalah perbuatan baik Sa'id. Karena disuruh lagi untuk yang kedua kali, Sa'id menolak lagi yang kedua kali. Wahai Amirul Mukmin, wahai pemimpin orang beriman, wahai Abu Bakar, andai kata kamu suruh pindahkan gunung, saya gali gunung ini dari sebelah sini ke sebelah sana, ini masih lebih mudah daripada kamu menyuruh saya mengutus untuk mengumpulkan seluruh Quran yang tercerai-berai. Dari jawaban penolakan yang kedua oleh Sa'id bin Sabit di dalam hadis, kita dapat mengambil indikasi bahwa upaya mencatat dan mengumpulkan Quran yang tercerai-berai menjadi satu bundle bukan pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sulit, dan yang jelas itu bukan perintah Allah dan bukan perintah Muhammad. Ini perintah selain Allah dan perintah selain Muhammad. Setelah Sa'id menolak yang kedua kali, Abu Bakar tetap mendesak, sudahlah, kerjakanlah, karena ini adalah perbuatan baik. Setelah didesak yang ketiga, baru Sa'id mengatakan, baiklah, jika memang seperti itu niatmu. Akhirnya Sa'id bin Sabit pamit untuk mulai mengumpulkan berbagai Quran yang tercerai-berai di mana-mana. Mengumpulkan para saksi-saksi yang mengingat, yang menghafalkan Quran di ingatannya, Quran yang dicatat di batu-batu putih, di pelepah kurma, di kulit binatang, di mana-mana dikumpulkan. Dan dimulailah penyalinan pas yang pertama kali. Nah, setelah disalin, pekerjaannya nggak gampang, berdasarkan narasi-narasi hadis, ini bertentangan dengan klaim-klaim umat muslim yang zaman sekarang. Bahwa Quran ini dihafalkan oleh jutaan orang, hebat banget. Jadi, andai kata ada kekeliruan kecil saja, sangat mudah diketahui. Quran ini diingat di jutaan pengikutnya, orang muslim. Nah, kalau memang Quran itu mudah dihafal, maka pengumpulan Quran harusnya tidak boleh menunjukkan gambaran narasi yang seperti tadi. Kalau penghafal-penghafal Quran zaman dulu itu punya hafalan yang luar biasa, tingkat hafalan yang ilahi, mereka cukup kumpul 2-3 orang, ayo, orang pertama silakan kamu baca, yang satu nyalin. Ayo kamu lanjut orang yang kedua, baca. Orang yang kedua membaca, yang satu nyalin. Dalam waktu yang sangat singkat, didapatkan suatu bundle Al-Quran yang lengkap dalam satu bundle. Kenapa logikanya? Semua gampang, semuanya hafal, semuanya ingat. Tapi masalahnya, antara klaim Quran ini banyaknya menghafal, penghafal-penghafal Quran zaman dulu itu punya daya hafal setingkat ilahi, daya hafal yang ilahi. Kalau kita lihat dibandingkan dengan narasi hadis, bahwa si Sa'id itu menolak berkali-kali, bahkan lebih baik saya pindahkan gunung daripada mengumpulkan Quran. Ini menunjukkan dua hal yang tidak sejalan. Ada pertentangan di sini. Nggak logis kalau sesuatu itu gampang. Saya ngomong, oh kamu nyuruh saya menyalin Quran menjadi satu bundle. Gampang pak. Tapi jawabannya apa? Enggak. Kalau gunung ini aku gali, aku pindahkan ke sebelah sana, sehingga gunungnya berpindah. Yang awalnya di sebelah kanan berubah menjadi di sebelah kiri. Ini lebih baik, lebih gampang daripada saya menyusun kembali Quran yang tersebar di mana-mana. Nah, rasanya nggak boleh seperti itu. Oke, lanjut. Setelah Said melaksanakan perintah Abu Bakar meninggal. Proses penyalinan dan pembukuan kodifikasi Al-Quran terhenti. Salinan yang setengah jalan yang sudah dilakukan oleh Sa'id bin Sabit diserahkan ke pemimpin Islam berikutnya Umar bin Khattab, yang mana oleh Umar diserahkan ke anaknya Hafsah binti Umar, salah satu istrinya Muhammad. Nah,
Di dalam kepemimpinan uh, Umar bin Khattab ada dua versi, ada yang mengatakan penyalinan tidak diteruskan, tapi di dalam bukunya Munim Siri ditulis Abu Bakar juga sempat meneruskan penyalinan. Bahkan di dalam bukunya Munim Siri dikatakan dia mengutip hadis, hasil penyalinan yang diteruskan oleh Umar bin Khattab dikirim ke beberapa tempat. Entah yang mana yang benar, saya tidak tahu. Tapi secara umum, banyak yang meyakini bahwa penerusan penyalinan di masa Abu Bakar terhenti. Abu Bakar matinya ditikam oleh salah satu budak dari Afrika Utara. Jadi pemimpin Islam kedua ini mati dibunuh pasca selesai sholat subuh, dibunuh. Setelah dia mati dibunuh, yang menggantikan kepemimpinan Islam yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang berkuasa pun akhir hidupnya pun juga mati dibunuh. Jadi pasca kematian Muhammad, kepemimpinan Islam itu penuh dengan lembar berdarah-darah. Kelompok yang satu bunuh yang lain berkuasa. Waktu dia berkuasa, ada orang yang bunuh ini menggulingkan ganti. Bahkan kalau kita baca sejarah, keturunan Muhammad, keluarganya Muhammad dibantai semua. Cucu laki-laki Muhammad, Husain dan Hasan. Orang mengatakan, wah kita menghormati keluarga Nabi Ahlul Bait. Keluarga Nabi itu habaib, dihormati. Zaman sekarang sih iya. Tapi kalau kita lihat catatan sejarah, cucunya Muhammad, anaknya Ali bin Abi Thalib, dibantai semua. Jadi keluarga Muhammad tidak meninggalkan satupun cucu laki-laki karena dibunuh oleh sesama muslim di Karbala, di Irak. Nah, setelah Utsman berkuasa, yang dimana dia juga akhirnya dibunuh, di awal kepemimpinannya, Utsman meneruskan kebijakan untuk melakukan ekspansi, supaya wilayah Islam itu jangan kecil, melebar kemana-mana. Dia mengutus Panglima Islam Hudzaifah untuk ekspansi ke arah Azerbaijan di perbatasan Rusia, supaya Azerbaijan, Armenia, dan sekelilingnya itu dapat dikuasai, dijajah, ditaklukkan, digabungkan menjadi wilayah Islam. Hudzaifah berangkat dengan tentara muslim yang banyak, tapi di saat dia mampir ke Syria, Syria sudah ditaklukkan sebelumnya. Di Syria dia mendapati fakta bahwa ada pertentangan antara orang muslim yang satu dengan muslim yang lain mengenai bacaan Quran mana yang benar, saya atau kamu. Hudzaifah bingung loh. Orang-orang ini kalau sudah punya Al-Quran ya, dia meneruskan, ya masa bodoh lah kamu mau berantem nanti dulu. Dia meneruskan pasukannya karena harus menyelesaikan misi memerangi dan menaklukkan Azerbaijan dan sekitarnya. Dia berangkat ke utara terus, masuk ke daerah Irak, sampai di kota Kufa. Irak di Kufa pun sudah menjadi bagian Islam, sudah ditaklukkan. Sampainya Hudzaifah dengan laskar-laskar muslim dari Arab Saudi, mereka mendengar di Kufa pun terjadi percekcokan mengenai bacaan Quran siapa yang benar, saya atau kamu. Berantem lagi, ada pertikaian di situ. Bertanya-tanya loh, di sini juga berantem juga ya. Akhirnya ditinggalkanlah masalah ini demi menuntaskan misi yang diperintahkan oleh Khalifah. Sekian para tentara Muslim pergi ke Azerbaijan dan memerangi orang-orang di sana. Orang-orang sana kalah, mereka ditaklukkan, mereka menjadi bergabung di dalam wilayah kekuasaan Islam. Setelahnya mereka pun menang, Hudzaifah kembali ke Madinah, ke Arab Saudi. Langsung lapor kepada Utsman. Bagaimana? Apakah kamu berhasil? Berhasil sih berhasil, tapi ada yang lebih penting dari keberhasilan peperangan saya. Karena di beberapa daerah, baik di Syria maupun di Irak, terjadi pertikaian, percekcokan mengenai bacaan Quran mana yang benar. Tolong Khalifah Utsman melakukan tindakan penyelamatan supaya jangan sampai Islam terpecah belah karena ada beda-beda kitab suci. Tapi kalau kita baca narasi Quran, narasi hadis, laporannya Hudzaifah ini disisipi dengan informasi hoax, informasi palsu. Di dalam hadisnya itu dikatakan begini, lakukanlah tindakan penyelamatan supaya umat jangan terpecah belah seperti orang Nasrani dan orang Yahudi yang bertikai karena berbedanya bacaan-bacaan Alkitabnya. Yang ini yang saya bilang informasi hoax. Yahudi dan Kristen, bahkan antara Kristen yang satu dengan Kristen yang lain,
sangat dimungkinkan berbeda tafsir. Tetapi baik Protestan dengan Pentakosta, dengan Katolik, dengan Ortodok, semua gereja manapun masih menggunakan kitab suci yang sama, teks yang sama, ayat yang sama, bunyinya yang sama. Termasuk kalau kita ngomong antara Kristen dengan Yahudi, Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Malayaki, apa yang dibaca orang Yahudi, itu pun yang dibaca sama orang Kristen, sama semuanya, ayat per ayat. Yang jadi perbedaan antara Yahudi dan Kristen, penafsirannya yang berbeda. Tapi dokumentasinya, teksnya sama. Oleh karena itu, narasi-narasi yang dituliskan mengenai laporannya Hudzaifah ke Utsman ini narasi yang bersifat ditambah-tambahi hoax. Kristen terpecah belah berbeda dengan Yahudi bukan karena ada ayat yang berbeda-beda. Ayatnya sama, hanya tafsirnya yang berbeda. Ini yang saya bilang, seringkali banyak sekali tambahan-tambahan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini hoax. Kalau memang kalian harus membuat satu standar kitab suci supaya tidak terpecah belah ya silakan. Tapi alasannya penyeragaman kitab suci itu supaya nggak seperti orang Kristen yang kitabnya beda-beda, bacanya beda-beda. Ini tidak pernah terjadi. Yang seperti ini tidak pernah terjadi. Yang ini yang saya bilang hanya pernyataan sepihak atau mungkin ini hoax. Kapan Yahudi dan Kristen bertikai karena ayatnya berubah-ubah? Tidak pernah ada. Sampai hari ini kita ada perbedaan penafsiran Alkitab, tapi merujuk, baik Yahudi dan Kristen, merujuk ayat yang sama. Kita berdebat, berdiskusi, merujuk kedua belah pihak, merujuk ke ayat yang teksnya sama. Hanya penafsirannya bisa berbeda. Nah, gara-gara laporannya Hudzaifah seperti itu, akhirnya Utsman mengingat, oh ya dulu kan di zamannya Abu Bakar masih hidup, upaya penyatuan dan pengumpulan Quran pernah dilakukan oleh Sa'id bin Thabit. Ayo panggil Sa'id sini. Saya dipanggil untuk meneruskan apa yang dulu sudah setengah jalan dilakukan. Akhirnya Sa'id datang mengumpulkan ke orang-orang yang memiliki mushaf. Dia datang meminjam kembali mushaf yang ada di Hafsah. Dia juga ternyata juga pergi ke istrinya Muhammad yang lain, Aisyah, dia pinjam mushafnya Aisyah. Termasuk dia kumpulkan beberapa saksi yang masih mengingat di dalam hafalan dan menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di pelepah kurma, di kulit binatang, di kertas, di kulit binatang, dikumpulkan. Setelah semua dikumpulkan dari berbagai fragmen-fragmen pecahan-pecahan, dari ingatan-ingatan, maupun dari mushaf-mushaf yang sudah ada, mushafnya Aisyah, mushafnya Hafsah, akhirnya selesailah apa yang ditugaskan. Tapi mengenai mushafnya Aisyah ada catatan. Di saat Sa'id bin Thabit ingin melanjutkan dan melengkapi, menuntaskan instruksi penyalinan Quran menjadi satu bundle, di saat dia datang ke rumahnya Aisyah meminjam naskah tertulis di dalam mushaf. Mushaf itu bahasa Arab artinya manuskrip. Mushaf itu bahasa Arab bentuk tunggal, bahasa Inggrisnya manuskrip. Pada waktu saya pergi ke rumahnya Aisyah dan meminjam manuskripnya Aisyah masuk mengambil Quran dari bawah tempat tidurnya. Setelah dia ambil Quran dari bawah tempat tidurnya, diserahkan. Tapi dia memberikan catatan. Naskah ini ada sebagian yang hilang. Hilang karena dimakan dajin. Ini di dalam hadisnya itu masih ada. Dajin ini hewan yang jadi perdebatan. Ini hewan apa toh? Ada yang mengatakan sejenis tupai, sejenis ngengat, sejenis tikus. Wis aku nggak ngerti. Tapi yang jelas dajin ini adalah hewan yang memakan naskah Quran yang dimiliki Aisyah. Dan Aisyah menjelaskan ayat Al-Quran yang hilang, yang dimakan binatang yang bernama dajin, adalah ayat firman Allah tentang hukuman rajam buat pelaku zina dan ayat mengenai persusuan orang laki-laki dewasa. Dua ayat yang ini hilang, tapi yang lainnya masih ada. Yang menarik, begitu ayat ini hilang dimakan hewan, dan di dalam catatan literatur hadis dan sirah,
ayat ini banyak dikenal orang, yang jadi pertanyaan, kenapa ayat yang tidak banyak, hanya 1-2 ayat yang tidak panjang, yang hilang dimakan binatang, kok tidak bisa dipulihkan? Ini indikasi kedua bahwa klaim Quran ini mujizat, bisa dihafal jutaan orang, semua bisa mengingat sampai titik koma, itu klaim, tidak sesuai dengan data-data historis, tidak sesuai dengan fakta sejarah Quran. Jadi itu kemungkinan klaim-klaim berdasarkan angan-angan teologis. Tapi masalahnya kalau kita di dalam kelas Islamologi, kita tidak bisa berargumentasi berdasarkan pandangan keyakinan teologisku. Hanya itu semata. Kita harus bisa menunjukkan data-data otentik, bukti-bukti tulisan kitab-kitab literatur sirah, data-data hadis.